Pemirsa, puluhan kecelakaan terjadi di Tol Cipali sejak dioperasikan pada Juni 2015 lalu. Total terdapat 38 korban tewas dan puluhan lainnya kritis dan luka-luka. Dan pemirsa, berikut informasinya untuk Anda. Ya, ini hampir 6 bulan ya, dalam 6 bulan ya, sudah ada 38 orang tewas. Pak Bambang, Pak Eko, Pak Bambang dan Pak Tulus, setiap kali ada kecelakaan seperti ini kan selalu berawal dari pelanggaran lalu lintas ya. Kalau kita lihat kondisi mobil tadi kan harusnya tidak ditumpangin oleh 19 orang begitu, tapi ya apa namanya dari sisi pengguna mereka melakukan kesalahan itu, makanya dibilang human error. Pak Tulus, sebenarnya apa yang harus diperhatikan dalam hal ini? Pendidikan dasar kepada calon pengguna setelah mengetahui data-data, bahkan di sini saya pegang setiap jam terjadi 12 kecelakaan yang meninggal 3 dalam 1 jam. Itu data yang dirilis oleh riset Badan Nasional Sertifikasi Profesi Februari 2015 ini. Ya, kalau ngomongin itu memang luar biasa ruwet persoalannya ya, karena itu menyangkut persoalan makro yang sampai detik ini belum disentuh oleh baik oleh pemerintah dan juga masyarakat. Memang itu menyangkut culture dan juga proses penerbitan SIM dan segala macam. Ya, tapi saya kira secara real tadi ada yang menghentak kita ya. Maksudnya gini, tadi Pak Eko mengatakan yang ditabrak belum kelihatan, belum ketemu ya Pak, belum ditangkap. Ini kan menurut saya aneh. Iya. Ya aneh terkait dengan masa hanya menangkap itu nggak ketemu gitu kan. Kilometernya udah ketahuan, jamnya udah ketahuan. Itu juga menunjukkan ada sesuatu lah di situ. Dan juga misalnya soal CCTV. CCTV itu menurut saya bukan semata CCTV-nya, tapi juga harus diupayakan begini. Ini tol mungkin harus dikaitkan dengan culture tadi ya. Ini tol yang lurus, panjang, sehingga mungkin culture kita agak shock ya dengan tol yang panjang, karena biasanya kalau masuk dari Jakarta tolnya jalannya kan macet ya, pendek-pendek, suka ngerem, tiba-tiba dia langsung masuk gitu. Tol yang panjang tanpa ngerem. Itu pasti berpengaruh secara psikologis. Nah, itu mesti ada CCTV itu dalam konteks kalau di luar negeri itu yang ada yang disebut dengan electronic law enforcement. Ya, jadi disitulah diketahui ketika sopir kecepatannya melebihi itu utama, itu langsung ada tindakan hukum di situ berdasarkan CCTV yang ada, sehingga dia tidak berpotensi untuk melakukan kecepatan tinggi yang lebih jauh sehingga berpotensi untuk melakukan kecelakaan lalu lintas. Sehingga mestinya ada tadi yang saya sebut audit keselamatan itu sampai di situ. Mungkin sebenarnya tol ini juga tidak terlalu panjang ya kalau dibandingkan dengan tol di luar negeri. Sebagai contoh misalnya dari Madinah ke Mekah itu kan sampai 500 kilo lebih. Saya belum pernah mendengar ada kecelakaan fatal semacam itu. Nah, tapi karena ini keluar dari kota yang sangat macet, biasa nginjak rem, tiba-tiba masuk tol yang tanpa ngerem, nah itu kan berbahaya. Sehingga mesti ada electronic law enforcement yang sebenarnya sudah lazim dipakai di negara-negara di luar, termasuk sekalipun di Vietnam. Ya. Tapi masyarakat kita apakah cukup dengan electronic law enforcement, sementara ada polisi yang berdiri, atau mungkin kadang juga sekarang kita sudah lihat di jalan tol suka ada miniatur seperti itu, polisi seperti itu, atau PJR, itu sepertinya tidak terlalu berpengaruh, Pak Tulus? Ya, itu untuk pembuktian soalnya. Kalau semacam itu kan untuk bukti, karena kan nanti kalau kita bicara hukum segala macam harus ada bukti konkret ya, bukan hanya katanya atau mungkin kesaksian, tapi ada bukti yang tidak terbantahkan ya. Dengan data semacam itu kan kemudian sekalipun banyak polisi kan pasti terbatas, apalagi kalau kayak di tol, sehingga keberadaan CCTV dalam konteks untuk law enforcement itu menjadi sangat penting, dan masyarakat agar hati-hati bahwa seluruh perilakunya dimonitor dan mestinya ada warning bahwa ini ada CCTV dan kalau melanggar langsung kena tilang, sehingga mereka akan hati-hati. Sekali lagi karena sebenarnya ini mungkin
sebenarnya ini bukan hal yang terlalu rumit, luar biasa kalau kita bandingkan dengan tol di luar negeri, tapi ini menyangkut budaya yang masih agak primitif di kita ya. Mungkin nggak Pak Bambang tidak hal itu disiplin nantinya akan dilakukan, disebar CCTV dan patroli ditingkatkan lagi kerjasama dengan Jawa Barat. Baik, yang pertama mungkin ingin masalah lampu tadi Pak Tulus ya. Jadi lampu karena ini jalan tol luar kota, antar kota, sehingga memang dari sisi desain lampu itu tidak sepanjang jalan tol. Lampu hanya dipasang pada simpang susun ataupun di rest area. Alasannya apa Pak? Kemudian sebentar, bahwa diperlukan pengaman, dipasang spotlight. Jadi di kiri kanan tiap 25 meter ada spotlight yang putih, warna putih sebelah kanan, warna merah sebelah kiri. Jadi kalau toh dia gelap dengan lampu kendaraan, dia sudah bisa mengikuti jalan yang ada di marka, dengan adanya marka juga. Jadi itu soal lampu. Kemudian soal audit keselamatan, selalu dilakukan evaluasi Pak, dan juga semuanya bahwa audit keselamatan selalu dilakukan baik oleh Kementerian Perhubungan, oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, dan juga oleh kepolisian. Ya. Saya kembali sedikit mengenai lampu tadi. Pengalaman kalau kita nyetir di jalan tol ya, malam-malam lurus begitu. Kalau yang Bapak bilang tadi memang lampunya hanya terbatas begitu karena ada spotlight tadi untuk kanan dan kiri untuk pembatasnya. Tapi bagaimana dengan jika di depan ada mobil yang tidak menyalakan lampu belakang atau lampu belakangnya pecah, lampu belakangnya nggak ada. Nah itu kan berarti satu-satunya jalan untuk melihat kan dari lampu penerangan jalan Pak. Sebetulnya kalau soal kendaraan, bahwa kendaraan di depan kita tidak ada lampunya, ya tentunya lampu kita sendiri kan. Tapi begitu tahu, bukan lampu ini loh. Betul. Begitu tahu kita ngerem mendadak. Kalau yang saya khawatirkan sebenarnya bukan kendaraan ya, tapi sekali lagi ini mungkin hanya terjadi di Indonesia. Ketika di jalan tol ternyata masih banyak orang yang melintas, ya, apalagi tol panjang ya. Jangankan tol panjang seperti tol Jagorawi masih sering orang melintas menyeberang, kemudian di Cikampek juga kadang juga yang tol Merak itu yang paling sering. Nah ini tol Cipali juga banyak sekali. Nah kalau tanpa penerangan, resiko untuk minimal menabrak orang yang melintas itu juga sangat besar kalau gelap. Nah ini saya kira keberadaan lampu itu menjadi sangat menolong, karena tol ini kan jalannya tidak dipagari kan pinggir-pinggirnya, jadi masih menjadi area terbuka dalam tanda kutip untuk orang kemudian menyeberang, apalagi pinggir-pinggirnya kan sawah. Ini yang sekali lagi ini tidak terjadi di negara lain, tapi di kita terjadi. Mengenai jumlah rest area, jalan tol itu dipagerin loh Pak, kiri kanan full. Sepanjang jalan 116 km 116 dipagerin. Memang ada yang pagar kawat, ada sebentar, pagar kawat ada, pagar beton ada. Bahwa ada orang yang menyeberang itu sudah melanggar Pak. Jadi kita tidak memfasilitasi JPO bahwa mungkin akan JPO ada, tidak memfasilitasi dengan memasang lampu supaya orang kelihatan, itu tidak Pak. Jadi jalan tol adalah dipagarin gitu. Jadi artinya lampu yang ada sekarang ini yang dengan dilengkapi spotlight tadi menurut Pak Bambang, menurut PU itu sudah memang kita akan sempurnakan tentunya kalau memang ada kekurangan. Tapi apa yang ada sekarang itu sebetulnya sudah sesuai dengan standar-standar maupun kaedah-kaedah geometri jalan. Enggak, kalau dibilang tadi semua dipagari, menurut saya sepengetahuan saya belum. Masih banyak ada yang nggak dipagari. Terutama juga kenapa banyak orang yang berjualan di situ, itu kan berarti bisa masuk ke area itu dengan gampang. Ya, banyak pedagang asongan-asongan yang ketika macet itu pedagang asongan masuk dan berjualan di situ. Ya, ini itu kondisi seperti apa tuh Pak? Siapa? Gitu. Jadi memang waktu Lebaran mungkin ya. Enggak, Lebaran juga ada Pak. Jadi memang ada orang-orang yang memang memaksa masuk. Dan itu ada tugas patroli sebetulnya untuk mengusir mereka keluar. Itu melanggar peraturan kita. Jadi, nah patroli ini disiagakan setiap berapa jam mereka akan melewati? Tiap 30 menit, 20 menit dia harus lewat. Baik patroli oleh PJR Kepolisian maupun patroli oleh badan usaha itu sendiri. Jadi dan saat terjadinya kecelakaan kemarin juga terjadi 30 menit sesuai SOP ada patroli dilakukan. Malah lebih kurang dari itu sudah datang. Tapi karena memang kecelakaannya luar biasa sehingga membawa itu ke rumah sakit terdekat memang perlu kendaraan yang banyak. Kemarin 5 ambulans yang ada bekerja semua. Iya, dan itu rumah sakitnya harus disebar ya Pak ya? Ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit sepanjang jalan tol itu. Sudah ada MOU-nya yang memang dipersyaratkan di dalam standar pelayanan minimal. Baik, kita lanjutkan Pak Bambang, Pak Tulus.
Kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami dalam Dialog Landstalk.